Bukan masalah berapa botol dan berapa botolnya, tapi ide yang dimunculkan ini adalah sangatlah mahal, ya terutama bisa. Halo rekan-rekan traveler semuanya, berbahagia sekali hari ini saya berkesempatan untuk berbincang-bincang sehat dengan Bapak Yosef Sugeng Irianto. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Ya, beliau adalah dari Rex Tour Bandung. Kemudian yang kedua adalah Bapak Theodoris Primasilkla Jody Marlo. Waduh, saya susah sekali. Kebetulan ini Jody ini adalah generasi penerusnya dari Pak Yosef. Ya. Di dunia pariwisata termasuk diantaranya airlines, hotel, kemudian travel, lokasi wisata itu yang sepertinya paling boleh dikatakan kalau menurut bahasa Pak Yosef itu kita sedang mati suri. Ini kemarin sudah sempat ada di Kompas. Saya tahu Pak Yosef juga karena baca di Kompas, kemudian ada di CNN, nggak tahu sekarang kalau masih ngantri di belakang. Jadi saya berbahagia sekali. Ternyata channel saya juga bisa mendatangkan figur Pak Yosef dan juga Jody yang ada di balik Pak Yosef. Tentunya kolaborasi yang sangat apik sekali antara Bapak dan anak. Oke, Pak Yosef, seingat saya ini banyak sekali lah kreativitas yang saya perlu tanyakan ke Pak Yosef dan juga Jody yang berharap bisa menginspirasi terhadap rekan-rekan pelaku dunia pariwisata. Oke, sejauh mana sih sebetulnya dampak negatif terhadap perusahaan Bapak yaitu Rex Tour? Jadi efek pandemi ini memang secara menyeluruh ya, tidak hanya ke pariwisata saja. Tapi sebatas pengamatan saya bahwa sektor pariwisata ini yang pertama kali terkena dampak oleh virus ini. Betul. Dan ya yang terakhir sembuhnya. Kenapa saya bisa bilang begitu? Pertama kali, nah ketika pandemi ini mulai muncul, orang-orang sudah lebih memikirkan bidang sandang pangan papan ya. Ya, kembali kita ke Premier lagi yang tadinya ya, pariwisata udah masuk ke arah Premier ya kebutuhan, tapi setelah itu menjadi sekunder lagi ya, atau malah tersier. Bukan lagi begitu, mungkin pariwisata ini kan bukan tersier lagi, tapi mungkin sudah barang mewah, quarter mungkin ya. Iya. Quarter atau bidang kelima. Iya. Nah, ketika pariwisata pandemi ini sudah sembuh, gitu ya. Ya. Ketika sembuh. Yang dilakukan pertama kali mereka adalah pertama mengisi BBM mereka dulu, BBM-nya sandang pangan dulu. Iya betul. Nah pariwisata terakhir. Itu yang tadi saya bilang bahwa pariwisata ini terkena dampak pertama, tapi sembuhnya paling terakhir. Bangunnya yang paling terakhir. Ya. Itu dampaknya. Efeknya bagi perusahaan travel agent khususnya atau pariwisata pada umumnya, ya sudah ada yang tutup. Saya pikir tutupnya sementara, itu yang saya katakan tadi mati suri. Istirahat dulu lah untuk refresh. Hanya refreshnya kelamaan nih. Ya, saya juga nggak sangka Pak. Tadinya waktu awal-awal akhir Februari menuju ke Maret, udahlah nanti sebelum Lebaran atau paling telat setelah selesai Lebaran, yang nggak taunya tuman juga ini ya. Ya, teman-teman di Jawa Barat khususnya banyak yang mengeluh juga ke saya. Waktu itu bulan Mei, Juni, saya menguatkan ke mereka, percaya, saya bilang, percaya omongan saya. Gitu. Tapi kalau percaya sama saya musyrik namanya, percaya pada Tuhan. Bisa. bahwa bulan Juli itu awal dari kebangkitan pariwisata, dan memang terbukti akhirnya. Bulan Juli kan pemerintah sudah mulai melonggarkan. Betul, gitu. Beberapa lokasi wisata dibuka. Ya, di Jawa Barat khususnya Pangandaran sudah mulai buka, gitu ya. Objek-objek wisata dibuka. Itu sampai sekarang sudah mulai ada pelonggaran-pelonggaran. Tetapi memang second wave ini yang benar-benar tidak kita antisipasi. Dengan dibuka ini kan jilid keduanya kan sekarang malah semakin parah. Betul. Tapi ya
susah sih kalau udah bicara masalah sosial ekonomi ya. Semua punya pendapat yang sama-sama kuat. Diperlama PSBB, ya kita juga perlu makan. Betul. Tapi kalau nggak begitu, penyakitnya akan lebih banyak makin menyebar gitu ya. Iya, itulah. Memang saya sama, kita juga berpikir, saya pernah berpikir seperti ini, bahwa yang terpenting adalah bukan pembatasannya, tapi faktor edukasi yang harus dilaksanakan, ya kan? Jadi dua-duanya bisa jalan, bener nggak Pak Yosef? Ya. Setuju. Ya, sepanjang edukasi bahwa, oke, bahayanya kita pandemik itu seperti apa, kita harus mengikuti protokol kesehatan, dan kegiatan dibuka, jadi ekonomi jalan, kesehatan juga tetap terjaga, tidak membahayakan bagi orang lain maupun dirinya. Betul. Ya. Oke, kemudian Pak, nih, seperti tadi Bapak cerita, itu benar-benar sesuatu yang tidak pernah kita sangka, bahwa dunia travel yang tadinya kita terbang kemana jalan, kemudian animo masyarakat juga sangat membutuhkan terhadap dunia pariwisata ini, secara tiba-tiba tutup. Nah, dalam setiap kejadian besar, itu pasti menyisakan sebuah cerita, terutama untuk orang-orang kayak kita nih Pak, yang bergelut di dunia travel, kesiapan-kesiapan kita menghadapi tim kita di kantor, itu kan pasti sesuatu yang baru, dan kita itu kaget, dan kita ngomong jujur aja, secara financial, kita butuh sekali, karena uang sudah terlanjur keluar dan lain sebagainya. Untuk teman-teman di dunia pariwisata pasti tahu bagaimana flow keuangan di dunia travel kan Pak. Nah, pengalaman apa yang Pak Yosef rasakan dalam dampak ini, terutama terhadap tim di Rex Travel ini, di karyawan Bapak? Ya, ketika pandemi ini mulai menyerang ya, itu terjadi terasa sekali ini bulan Februari ya. Februari akhir itu sudah mulai terasa banget dia dampaknya. Banyak grup-grup kami yang cancel, semua cancel, bahkan grupnya Jody. Jadi sebagai informasi bahwa di kantor saya ini ada dua kantor sebetulnya. Ada Rex Tours, itu saya yang mimpin, dan Jody Malaysia, itu milik Jody. Nah, tapi kami kolaborasi gitu ya. Nah, terus pemisahannya sendiri Jody di turnya atau bagaimana? Jody lebih banyak di MICE dan transport, dan juga untuk insentif-insentif. Jadi yang pegang. Nah, kejadiannya waktu itu grup ke China sudah matang sekali. Nanti mungkin Jody yang akan cerita tentang grupnya Jody, bagaimana kita sedihnya. Nah, mulai memasuki bulan Maret, akhirnya benar-benar zero Pak, zero income lah, karena sama sekali sudah tidak ada yang terbang, tidak ada yang berangkat, tidak ada tour, semua cancel. Bahkan ya sedih juga sih, kan kita harus refund. Nah, uang yang masuk itu kan kita puterin gitu ya. Dan yang benar-benar menyedihkan adalah kan kita banyak mitra-mitra kerja kita atau customer kita yang kredit Pak ya. Kreditnya 3-4 hari, seminggu gitu, maksimal seminggu udah pada bayar. Aduh, sampai detik ini pada nggak bayar Pak. Iya, kantor mereka juga tutup, kita juga mengerti. Mereka tutup segala macam. Kita tagih sampai ini alasannya WFH, kemudian kantor tutup segala macam. Ya akhirnya kan untuk menjaga kredibilitas kita terhadap customer, terhadap tamu, Pak. Ya akhirnya aset yang harus kita lepas, Pak. Aset saya lepas untuk ngebalikin ke tamu. Jadi sebenarnya saya tuh kaya, tapi uangnya di orang lain, di luar, dan nggak tahu bisa balik apa enggak gitu. Betul. Ya. Itu yang dampak lumayan sakit ya. Ya, dan akhirnya saya pertama sih WFH ya, karyawan. Dalam menyelamatkan karyawan ini ya. Ya, bergiliran. Kita ada komitmen untuk setengah gaji gitu. Tapi akhirnya lama-kelamaan sampai dengan bulan Mei, saya udah bilang, saya sudah tidak sanggup bayar kalian juga. Saya UL akhirnya. Ambil langkah UL, karena UL waktu itu kan
sudah menjadi tren ya, unpaid living. Silahkan. Unpaid living. Silahkan Anda no show no money ya Pak. Ya, dan akhirnya sama sekali saya menyatakan saya tidak sanggup. Silahkan Anda menentukan hidup Anda sendiri. Di mana saya pun harus membenahi keuangan di kantor. Karena kewajiban saya untuk bayar refund semua gitu ya kepada customer. Jangankan untuk bayar gaji kalian, untuk bayar refund aja saya udah setengah mati. Saya udah jual aset saya udah banyak dijual begitu. Dan yang menyedihkannya lagi juga ini kita punya beberapa unit kendaraan. Kebetulan kendaraan Jody yang pegang, ya mau tidak mau harus dikembalikan dulu sementara ke leasing. Karena kita nggak sanggup bayar lagi. Mobil nggak jalan. Untuk uang yang selama ini Bapak masuk itu nggak tahu perhitungannya juga seperti apa, tidak pernah tahu ya, hanya unit dibalikan gitu. Ya, sementara unit dikembalikan ke leasing, kemudian juga kita nagih-nagih ke customer yang masih berutang. Piutang kita di luar juga masih banyak, tapi walau alam gitu ya, apa bisa balik lagi apa enggak gitu. Saya udah istri saya udah bilang udahlah itu lupakan. Kita benar-benar lihat yang di depan deh, nggak usah lihat ke belakang lagi. Lihat ke belakang itu akan sakit gitu, akan tidak membuat kita tidak produktif. Kita hanya merenungi, kemudian rasa sakit hati dan kita menyesal dan benar-benar kita akan sakit. Imun kita akan semakin lemah. Semakin turun, betul. Iya. Memang ini yang memang jadi kendala kita. Kita memikirkan hutang, tapi piutang kita, apakah orang lain berpikir terhadap piutang kita? Ini yang kita tidak pernah tahu ya Pak Yosef. Ya, betul. Itu. Ya, dan semakin kita pikirkan ya hanya kepiluan yang ada. Betul. Ya. Kemudian ya, untuk itulah. Ini saya bertanya ke Jody. Jody, Papa kan mengalami keterpurukan yang sama lah seperti Om juga begitu ya. Nah, kegiatan apa ini yang Jody lakukan untuk menunjang kegiatan Papa? Karena saya lihat, kalau saya utarakan dulu, pasti nanti teman-teman traveler inspirasinya akan berkurang. Jadi, saya mohon cerita dari Jody-nya saja sendiri, bagaimana untuk mengupgrade nih. Saya suka sekali, karena di mana, tadi saya juga sempat bercerita, di saat kita sakit, ada dua pilihan. Kita mau menahan sakit sambil tiduran, atau mencoba bangun sambil menahan rasa sakit. Sepertinya untuk anak muda seperti Jody, ini memilih bangun. Karena bangun ada harapan. Setelah kita berdiri, untuk kita berjalan, itu lebih gampang. Daripada kita dalam kondisi tertidur, belum berdiri aja bagaimana mau berjalan. Nah, langkah apa yang Jody lakukan dalam menunjang kegiatan Papa ini? Jadi, saya mau kan saat pandemi di Bandung khususnya, kita tuh baru pindah kantor. Jadi sekarang tuh di kantor baru yang lahannya cukup lumayan. Emang awalnya untuk karyawan yang banyak dan simpan mobil yang banyak garasinya. Nah, berhubung pas kantor itu jadi, terus kantor udah nggak operasional, jadi banyak lahan kosong, ya kebetulan Bapak mulai suka di tanaman, jadi nanam-nanam gitu. Awalnya saya belum tertarik, cuma karena butuh instalasi dan lebih suka ke hidroponik, saya bantu bikin greenhouse sama DFT-nya yang pipa paralon untuk hidroponik itu. Ide dan pembuatan semuanya dari Jody. Sorry, ini saya potong. Kalau untuk sketsa rancangannya, saya yang bikin. Kebetulan karena sebenarnya saya background-nya di teknik industri, bukan di pariwisata, jadi jauh juga. Oh, pantas mengerti di bidang yang memang Jody akan lakukan ini gitu ya. Betul. Seenggaknya udah bisa ngitungnya lah gitu, ada gambaran. Iya. Nah, kalau untuk teknis penanamannya memang Papa yang lebih ini, karena ya pasti orang tua lebih mengerti lah ya tentang tanaman-tanaman. Nah, saya awalnya hanya itu aja. Nah, pada akhirnya setelah berapa lama kita jualan pakcoy, sayur pakcoynya aja, terus jadi itu ada forum bisnis gitu sama anak-anak SMA 3, kan jadi alumni SMA 3. Nah, angkatan jadi itu bikin semacam silaturahmi gitu tiap tahun. Cuma kebetulan karena sekarang pandemi, jadi kita by Zoom meeting. Nah, topik yang kemarin diangkat itu tentang forum bisnis. Jadi, bisnis tentang anak-anak seangkatan gitu. Di SMA 3 angkatan jadi. Nah, saat itu tuh kan karena banyak teman-teman yang punya bisnis, terus jadi pengen kolaborasi sama mereka.
pengen ngajak ya kita berdiri bareng-bareng lah gitu. Ada salah satu temen, ada beberapa temen yang jualan healthy juice gitu. Pokoknya makanan dan minuman sehat. Dan sekarang kan emang kita semua concernnya ke kesehatan ya. Iya, betul. Nah, awalnya jadi mau ajak kolaborasi, tapi ternyata HPP untuk kejadiannya terlalu tinggi. Karena ide awalnya itu ingin menggabungkan produk mereka sama sewa transport atau tour. Jadi dikasih free si jus itu tuh. Iya. Nah, lama-kelamaan mungkin karena terlalu tinggi HPP-nya, akhirnya nih ada pakcoy, kita ulik-ulik-ulik, jadilah si jus pakcoy ini. Tetap dengan kerjasama dengan teman tadi. Jadi produksi dari mulai barang mentah sampai dengan jadi si pakcoy ini dijadikanlah jus gitu ya, Jody ya? Iya, kalau jus pakcoy asli dari kita sendiri. Full itu? Dari semua, full semua sendiri di sini, di kantor. Luar biasa. Terus sampai sekarang ini distribusinya kemana saja nih? Apakah masuk ke kafe, restoran, segmen marketnya, atau masih di lingkungan teman-teman dan juga kerabat begitu? Kalau sekarang kan sudah berjalan kurang lebih 2 bulanan deh, 2 bulanan. Sebenarnya marketnya masih segmented, masih yang terkenal, masih yang sebatas kenalan aja. Cuma akhir bulan lalu udah jadi masukin GoFood, udah lebih dikemas lagi packaging sama brandingnya di Instagram. Ya mulai rame tuh di GoFood. Sehari bisa 5-10 botol per hari. Dari GoFood lumayan animonya. Ditambah hasil dari liputan kemarin dari koran, itu sangat membantu. Aduh, Jody, saya doakan sekali mudah-mudahan ini berkembang pesat karena bukan masalah berapa botol dan berapa botolnya, tapi ide yang dimunculkan ini adalah sangatlah mahal, ya, terutama bisa membantu kondisi dunia saya dan dunia papa nih yang sedang kondisi pariwisata memang terpuruk sekali. Kemudian, Jody, langkah-langkah apa ini untuk di marketing sendiri gitu, dalam artian ini kan barang sudah jadi semuanya. Nah, itu antara supply-nya, misalnya ini lahan sekian, kemudian penghasilan, bukan penghasilan, maksudnya si lahan ini bisa menghasilkan misalnya berapa apa sih hitungannya, berapa kilo, dan kemudian pendistribusiannya jangan sampai terlalu banyak bahan baku, kemudian belum terdistribut, itu sampai ada kejadian seperti itu enggak? Kalau so far sih kita malah kekurangan bahan baku ya, karena kan fluktuatif demand-nya. Jadi kadang karena kita nggak pernah bikin stok pertama jusnya, jadi selalu dibuat dadakan juga. Nah kadang kebetulan tiap hari Jumat, udah 3 kali kan kita bikin Jumat berkah, kita kasih jus itu untuk di masjid dekat kantor. Tiap Jumat itu 100 botol ngasihnya. Nah kadang emang untuk demand khusus hari Jumat itu kita kurang si pakcoynya. Karena 1 botol pakcoy aja butuh 2-3 batang sebenarnya. Jadi kadang ya kita kerjasama juga sama hidroponik lain untuk support bahan baku itunya. Mungkin kedepannya kalau memang ini animonya tetap bagus dan meningkat, kita kayaknya sekarang lahan kosong dimanfaatin buat hidroponik, bukan untuk simpan eleflong atau high Om. Kemudian lahan yang diperlukan untuk Jody tanam, bukan yang diperlukan, yang tersedia lah ya. Karena kan tadi pemanfaatan dari tempat parkir yang tadinya kendaraan-kendaraan dari reks transportasi sendiri kan, kemudian dialihfungsikan sebagai penanaman hidroponik ini. Itu berapa lahan, kemudian dalam waktu berapa lama dari mulai penanaman sampai dengan bisa panen untuk menjadi jus ini? Kalau ini kan luas tanah kantor ya, kurang lebih 400 meter persegi. Kalau sampai saat ini sebenarnya yang dipakai untuk penanaman hidroponik dan lain-lain kurang lebih hampir ya 1/4-nya lah, 1/4 bagian itu untuk tanaman itu. Nah terus apalagi tadi sorry? Dari mulai nanam sampai dengan kita bisa panen itu berapa lama? Jadi masa tunggunya kemarin? Masa tunggunya itu kurang lebih 23-25 harian bisa dipanen. Cepet ya? Saya baru tahu karena memang dunianya kita jalan-jalan terus. Kalau papa masih demen tanam mungkin tahu juga ya background-nya. Iya. Cuma karena kita nggak nanam di satu waktu yang sama, jadi tiap hari bisa panen. Tergantung dari cuaca juga. Bergantian gitu ya, kapan tanam, ini buat panen kapan gitu. Iya, jadi tiap hari bisa panen terus gitu.
Iya, kemudian nih Jody, harapan-harapannya, dan saya juga infokan dulu ke teman-teman traveler yang selama ini berada di channel saya kan, channel traveler. Mari kita gerakan untuk membeli barang-barang terhadap rekan atau kerabat kita. Bukan dalam artian kita mematikan toko yang sudah ada, tetapi yang jelas kita bersatu lah ya, toko sudah ada lahannya sendiri, ya kan? Kita yang memang sedang memulai, ayolah kita dukung, sama-sama kita beli dimanapun juga, bukan begitu ya Pak Yosep ya? Jadi, karena saya sendiri juga melakukan seperti itu Pak, saya sampai jualan mangga segala loh Pak, dan itu yang beli juga dari rekan-rekan kita sendiri, karena apa? Hari seperti ini, sebetulnya yang dikatakan gengsi itu apa? Sepanjang kita di jalur yang benar dan halal, ya mari kita laksanakan. Dan Jody, pemikiran-pemikiran Jody sendiri sangat menginspirasi kami ya untuk kaum tua, dan buat rekan-rekan milenial nih ya, silakan, ini Jody sudah memberikan inspirasi yang sangat berharga buat kita semuanya, karena terkadang seperti ini, kita punya kemampuan dan punya kemauan, tapi bagaimana untuk mengimplementasikan ini yang kadang-kadang susah, dan Jody punya ketiganya itu. Oke, Jody, harapan-harapan apa dan apa yang ingin disampaikan terhadap rekan-rekan? Selain juga tolong ditunggu, selesaikan video ini sampai dengan akhir, karena nanti saya juga akan keluarkan video dari Jody ya, bagaimana tentang proses penanaman dan juga seperti apa keadaan di sana, kita akan tampilkan dalam bentuk video. Oke, harapan dari Jody dan juga Pak Yosep, silakan untuk teman-teman traveler yang berada di channel ini. Intinya kalau yang saya lihat untuk anak milenial mungkin ya, umur 20-an itu, yang pertama kita pikirkan, pertama how to survive. Yang kedua, gimana untuk ngadepin di masa yang akan datang. Nah, sebenarnya kalau menurut saya kuncinya adalah keep being productive aja. Karena kalau udah situasi kayak gini kita nggak produktif, jadi percuma juga, wasting time. Jadi kalau apalagi situasi kayak gini terdesak, pasti kita harus jadi lebih kreatif pastinya. Dan ide kreatif itu tidak melulu ada di hal yang sangat jauh, padahal di depan mata tuh itu bisa diolah jadi hal yang kreatif sebenarnya gitu. Itu aja. Terima kasih Jody, Pak Yosep. Anda adalah orang yang sangat beruntung punya Jody, ya. Sukses untuk semuanya. Saya terharu sekali. Terima kasih dan sukses semuanya ya.